Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan masa Orde Lama. Orde secara harfiah diartikan zaman atau masa. Secara konseptual, Orde Lama diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965, yang mana sejak diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai Super Semar Pendidikan pada masa Orde Lama. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud implementasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno memberi ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadikan rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi membangun kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di bawah Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dikembangkan pendidikan dengan sistem AMO berdasarkan asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Panca Dharma Taman Siswa dengan semboyan Ing Warso Sungtolodo, Ing Madiu Mangunkarso, dan Tuturi Handayani pada 1950 diundang pertama kali Peraturan Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada tahun 1961 diundang Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1961 tentang pendidikan tinggi, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Penjelasan tentang kurikulum pendidikan masa Orde Lama, yang mana dimulai pada tahun 1945. Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan dari tahun 1947, 1952, 1994, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 hingga sampai sekarang, yaitu 2013. Perubahan ini terjadi karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Hal ini disebabkan juga karena kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pada Orde Lama, kurikulum pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, rentan tahun 1945 sampai 1968. Yang kedua, rencana pelajaran terurai tahun 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum rentang tahun 1945 sampai 1968, biasanya memakai istilah bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pembelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi rencana pembelajaran tahun 1947 tidak menekan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian, kurikulum yang lebih terperinci yaitu Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan.
dan satuan mata pembelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini, siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di dalam kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pembelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praktis siswa dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah masa Orde Lama, yang mana kebijakan ini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan pendidikan secara umum, yang mana diadakan berbagai usaha perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia yang menyesuaikan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia, landasan ideal pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan di Indonesia, yang terakhir sistem persekolahan di Indonesia. Kemudian kebijakan kedua yaitu kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam dan madrasah, yang mana baru dimulai ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP pada tanggal 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, yang mana kemudian menghasilkan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lembaga pendidikan agama, yaitu 1. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. 2. Para guru dibayar oleh pemerintah. 3. Pada sekolah dasar pendidikan diberi mulai kelas 6. 4. Pendidikan diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu. 5. Para guru diangkat oleh Departemen Agama. 6. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum. 7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama. 8. Diadakan latihan bagi para guru. Dan yang terakhir, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan pada masa Orde Lama, yang mana dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1950. Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini yang pertama, sistem pendidikan rendah, yang kedua, sistem pendidikan guru, yang ketiga, sistem pendidikan umum, yang keempat, sistem pendidikan kejuruan, yang kelima, sistem pendidikan teknik, yang keenam, sistem pendidikan tinggi, yang ketujuh, sistem pendidikan tinggi Republik, dan yang terakhir, sistem pendidikan tingkat tinggi kependudukan Belanda. Periode kedua yaitu periode tahun 1950 sampai 1966. Secara konseptual, sistem pendidikan dalam era ini didasarkan kepada pengaturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, Junto Nomor 12 Tahun 1954. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi. Yang terakhir, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya
Inilah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka, dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah.